sih? Apa terima kasih Tuhan? Apa sih lain anak sekolah minggu? Oh, sekolah minggu apa ya? Minggu apa? Itu di atas aja ya, Kak. Oke, siap. Terima kasih Yesus. Terima Persembahan. Kita kan ada persembahan habis berkhotbah. Ayo lagu persembahan ayo. Apa aja lah. Sungguhku bang, dia. Tapi sekali nyanyi selesai ya? Iya, jangan saya aja. Bisa di 6.000 kali mau pulang. Setelah ibadah itu Kan nanti setelah saya khotbah, mengumpulkan persembahan. Nah, ini lagunya apa ya? Cek. Ya hai, halo cek. Halo cek. Mama buku agenda mama mana, Mak? Di mana? Di kita di sini. Mana? Aku belum nyata. Kalau di atas di sini aja saya. Takut apa? Mau catat. Cek. Hai, kencang suara saya. Cek. Coba aku tulis lihat di sini. Mana saya? Oh, harus di sini dia. Kenapa nggak itu ke sini ya? Cek, udah makan nasi padang. Apa sih, Pak? Kelas 18 sama saya mana? 16A. 16A. Iya. Masa tetap Yesus mau mereka sampai sini kan? Pakai A-nya. Bilang apa pakai A-nya? Iya udah siapin tadi. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Itu berarti nanti kan khotbah. Iya, persembahan. Oh iya. Nah, tapi itu nggak ada dong. Gak usah disiapin, udah langsung aja lagu dia soal anaknya 2 orang doang. Kalau enggak yang ini aja, yang Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan Ini makan-makanan siapa sih? Dibuang-buang aja. Jangan gini. ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak itu datang. Biarkanlah anak-anak itu datang. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. iya buka isinya naik ke sama burrito. Kopi dari berarti itu betul-betul. Kita 5 menit lagi. Jangan kamu menghalang-halangi. Udah Facebook udah lagi. Aku bisa kayak Indomaret nggak? Udah itunya Jume mana, Pak? Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Jam kali. Ini aja
Lihat jalanmu sudah sesat, pulanglah segera, jangan kau tunda. Tes. Shalom adik-adik. Aku Kanova. Halo. Kak Jenny bisa membacakan panduan ibadah sekolah minggu. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin ibadah sekolah minggu. Berkati hati kami agar kami layak untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Berkati ibadah sekolah minggu kami biar kami semangat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Panduan ibadah sekolah minggu online dan offline hari Minggu ini. Papa, Mama, tolong dampingi adik-adik untuk beribadah online hari ini ya. Dan offsite juga yang ada di sini. Kemudian mandi dulu ya adik-adik ya. Kalau sudah mandi harus berpakaian rapi dan sopan. Siapkan hati kita adik-adik untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh dengan sukacita ya adik-adik. Kalau saat dengar firman Tuhan, harus duduk yang manis. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ya. Oke, ikuti ibadah online dan offsite ini sampai selesai ya adik-adik ya. Jangan main-main, jangan terganggu fokusnya ya. Selamat beribadah. Pembacaan Mazmur 91 akan dibacakan oleh Joshua. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Pada semangat gak sih ini adik-adik? Semangat dong kak. Harus kak. Oke, kita akan memasuki pujian kita yang pertama. Kita akan menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Mari kita bangkit berdiri. Semangat ya. Aku mau jadi anak jujur.
pujian kedua ya, yaitu aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita nggak boleh bohong ya adik-adik, karena bohong itu apa kak? Dosa. Jangan bohong ya. Kita akan memasuki penyembahan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Persiapkan hati kita adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
Silakan untuk Kalia. Setiap dosaku memimpin, sucikan setiap dosaku. Ya, adik-adik yang terkasih, ada Kevin, ini kali ya mau sapa dulu yang tidak bersama-sama di gereja. Kak Arnold yang baik, bolehkah Kak Lianya melihat adik-adik sekolah minggu yang ada di Zoom? Ya, halo Kevin dan Kenneth. Hai boy. Boleh di boy Kevin dan Kenneth. Halo. Halo. Belum suaranya, boleh kenceng suaranya. Halo Kevin. Miss Lia. Ngomong dong, halo Miss Lia. Halo Miss Lia. Ya, mudah-mudahan suaranya Kak Lianya kedengaran ya di rumah Kevin, Kenneth. Selamat hari Minggu ya, ganteng ya. Salam sayang, itu ada Mama yang mendampingi. Terima kasih Mama sudah mendampingi Kevin dan Kenneth di rumah. Ya, buat Kak Grace. Kak Grace, halo, selamat hari Minggu. Hari Minggu Kak ya. Selamat hari Minggu ya. Ya, adikku yang terkasih ada Joshua dan Daniel serta Elizabeth. Ya, Grace, Kevin, Kenneth, di sini juga ada temennya. Ada Joshua, ada Daniel, ada Elizabeth. Lebihnya ada kakak-kakak yang Udah duduk nyender. ini ada Kak Vero, Kemarin itu Miss Lia. yang ganteng ada Kak Leo, ada Kak Ari. Yang gak seganteng juga. Yerima Jonathan, halo Yerima Jonathan. Selamat hari Minggu Yerima Jonathan, bolehkah Kak Lia melihat wajahnya? Hai. Yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sore hari ini masih bisa bersama-sama beribadah. Dan yang di gereja semuanya masih semangat ya? Masih semangat ya? Atau tanya nggak semangat lagi? Aduh, ngantuk. Apa masih semangat gak? Iya, semangat ya. Kevin, Kenneth, Yerima, ya juga Grace, maaf ada Grace. Ya, semoga semuanya semangat adik-adik yang terkasih ya. Iya, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengar apa ya kata Tuhan lewat firman-Nya pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Yang ada di rumah juga dalam posisi berdoa ya, yang di sini juga berdoa. Berdoa. Adik, lipat tangan. Kita satukan hati, kita berdoa. Yang baik, terima kasih sore hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan memberkati kami semuanya sehingga kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Iya. Buat adikku yang ada di rumah dan yang ada di gereja, hari ini kita belajar dari kata bohong versus jujur. Ini sudah Sebentar ya, nanti tadi Kak Laura dan Kak Nova sudah membawakan satu lagu luar biasa. kedengaran sekarang. Sekarang kalau Kak Lia tanya ya, kebetulan Kevin, Kenneth sama Grace ada di rumah nih. Jadi kalau Lia tanya, menurut adikku yang terkasih, kalau bohong, berantem
sama jujur. Kalau fighting nih, kalau berantem, tahu berantem kan ya? Joshua, Daniel, tahu ya berantem ya? Kakak-kakak sekolah minggu pasti tahu. Nah kalau berantem, karena di sini Kak Lia kasih judul firman Tuhan pagi ini adalah bohong, berantem sama jujur. Sekarang kalau Kak Lia tanya, nah ini udah bisa terlihat di layarnya. Kalau Kak Lia bertanya kepada adikku yang terkasih, kalau berantem, bohong sama jujur, yang menang yang mana? Jujur, good. Di gereja Daniel mengatakan kalau berantem yang bohong sama yang jujur, puak. Kata Daniel yang menang yang jujur. Bolehkah Kak Lia mendengar suara gantengnya Koko Kevin? Kalau berantem yang bohong sama yang jujur, yang menang siapa? Yang jujur. Oh, thank you, terima kasih. Kalau menurut Kak Grace, kalau yang bohong sama yang jujur, ya berantem yang menang siapa? Yang jujur. Puji Tuhan. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, adik-adik sekolah minggu yang luar biasa. Benar sekali. Yang benar pasti yang jujur. Karena yang jujur itu yang paling disayang Tuhan. Ya, adikku yang ada di rumah, sama-sama kita hari ini belajar dari Bapak Ananias dan Ibu Safira. Dari situ kita belajar yang menang sebetulnya siapa? Yang bohong apa yang jujur? Boleh dibuka? Kita belajar hari ini dari Kisah Rasul 5. Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar dari Kisah para Rasul 5 ayat yang pertama. Mau dengar suaranya Kak Grace dulu di rumah? Grace boleh baca yang kenceng. Kisah Rasul 5 ayat yang pertama. Grace, kita buka Alkitab kah? Cek. Kisah Rasul 5 ayat yang pertama. Bisakah? Boleh Kak Lia dengar suaranya Grace? Iya, Kak. Nah, boleh dibaca yang kenceng sayang. Kisah Rasul 5 ayat yang pertama. Kisah para Rasul 5 ayat yang pertama. Kak, Ya. ayat yang pertama atau ayat yang 11? Kisah Rasul 5 ayat yang pertama, cerita Oke. dan Kisah para Rasul 5 ayat yang pertama. Anias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Anias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. ayat yang kedua, lanjut. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Terima kasih Grace yang ada di rumah. Iya, adik-adikku yang terkasih, ini adalah yang bajunya biru, yang di rumah dan yang di gereja pasti lihat. Yang bajunya biru, maaf ya kakak, itu Bapak Ananias namanya. Dia punya istri yang sebelahnya, yang rambutnya dikuncir, namanya Safira. Iya, adik-adikku yang terkasih, dulu perhatikan baik-baik. Setiap kali mereka menjual apapun, semuanya dibawa kepada Tuhan lewat rasul di gereja. Jadi mudah-mudahan yang di rumah bisa lihat ya. Nah, kalau yang di gereja kan udah pasti lihat. Jadi kalau di zamannya Ananias dan Safira, adikku yang terkasih, kalau mereka menjual sesuatu, contoh ya, ini contoh. Misalkan ada tetangganya Pak Ananias menjual durian. Jadi hasil jualannya adalah 100.000, mudah-mudahan yang di rumah bisa lihat. Nah, ini 100.000 dibawa ke gereja, dikasih sama rasul. Ini penjualan durian kami, diterima sama rasul. Begitu seterusnya. Tetapi dari yang dibaca Grace tadi dikatakan pada ayat yang kedua, Ananias dan Safira itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka menjual tetapi hasilnya tidak semua diberikan kepada Tuhan. Kak Arnold boleh slide berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di tangan kanan Kak Lia di sini ada uang 100.000, mudah-mudahan yang di rumah bisa lihat.
Di tangan kiri uangnya 50.000. Kalau Joshua, Daniel, Elizabeth cantik pasti bisa lihat. Ya, nah. Jadi mereka dikatakan pada ayat yang kedua, mereka nih sepakat nih. Bu Safiranya bilang gini sama Ananias. Kak Arnold boleh ke slide yang pertama tadi, Kak Arnold, maaf. Slide yang pertama. Nah, Safiranya bilang gini sama suaminya. Papa, hari ini penjualan mangga kita kan 100.000 nih, Pak Ananias. Kata Ibu Safira, iya, udahlah Pak, kita nggak usah kasih semualah ke gereja. Terus Pak Ananiasnya bilang gini sama Bu Safira, oh gitu mah, bener, nggak usah kita kasih semua. Enggak, udah nggak apa-apa lah, kita nggak usah kasih semua, kata ibunya gitu. Lalu, ya slide berikutnya Kak. Slide berikutnya Kak, ya. Nah, slide berikutnya lihat baik-baik. Tadi ceritanya bahwa Ibu Safira dan Pak Ananias udah sepakat nih. Mereka tadi jual mangga 100.000. Lalu mereka sepakat bahwa yang dikasih ke Rasul bukan 100.000, tetapi 50.000. Jualnya berapa banyak adikku yang terkasih? Jual mangganya 100.000, tetapi yang dibawa ke gereja dipersembahkan kepada Rasul 50.000. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya, yang bajunya warna abu-abu itu Petrus. Nah, ini dia datang dong, Pak Ananiasnya datang. Tuk tak, tuk tak, tuk tak. Rasul Petrus, shalom, selamat hari Minggu. Oh, shalom Pak Ananias, sehat? Sehat Rasul, kata Pak Ananias gitu. Lalu Pak Ananiasnya bilang begini sama Petrus, Rasul, kami kemarin menjual mangga. Inilah hasil penjualan mangga kami. Dia kasihnya berapa adikku? 50.000. Harusnya hasilnya berapa? 100.000. Bohong apa jujur? Bohong. Nah, dikatakan inilah hasil penjualan mangga ya. Nah, lihat baik-baik. Boleh Kak Lia boleh minta tolong Joshua baca ayat yang masih Kisah Rasul 5, Joshua? Iya. Terbukakah itu adikku yang terkasih? Boleh dibuka dari Kisah Rasul-nya? Iya. Ayat yang ketiga. Silakan. Iya, perhatikan baik-baik adikku yang di rumah dan di gereja. Pada saat Ananias berkata kepada Rasul, Rasul, ini penjualan mangga kami. Petrusnya bilang, jualnya cuma 50.000, penjualannya hanya 50.000 Pak Ananias. Iya Rasul, penjualannya hanya 50.000. Tetapi perhatikan baik-baik, bahwa Rasul Petrus itu adik-adikku yang terkasih lewat Zoom dan yang ada di gereja, dikatakan Petrus tuh tahu kalau Ananias bohong. Kalau Ananiasnya berbohong, maka tadi dibaca sama Joshua dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Lihat baik-baik, itu gambarnya. Petrusnya ngomong yang bajunya, yang ada janggutnya adik terkasih. Dia bilang, kamu bohong ya Pak Ananias ya. Kamu bilang jualan mangganya cuma 50.000. Kamu mendustai Roh Kudus. Lalu perhatikan gambar yang berikutnya adikku yang terkasih. Nah, di situ Petrusnya marah. Karena itu ada di Kisah Rasul ayat yang berikutnya. Kak Laura boleh baca ayat yang kelima. 4 dan 5. Kak Laura boleh baca dengan cepat 4 dan 5. Kisah Rasul 4 dan 5. Biar adikku yang di rumah biar bisa lihat ya ceritanya dari Kisah Rasul 5. Nanti dari gambar ini apa yang terjadi? Semuanya berasal dari Alkitab. Silakan Kak Laura.
Perhatikan baik-baik adikku yang terkasih. Dikatakan pada ayat yang keempat, mengapa engkau merencanakan? Nah lihat itu, yang ada janggutnya Petrus bilang gini. Ya, kalau Kak Lia pakai namanya pada ayat Kisah Rasul 5 ayat yang keempat, adikku yang di rumah boleh lihat juga ya di Alkitabnya. Petrus bilang begini, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kenapa kamu bohong? Kalau mangganya dijual 100.000, kenapa nggak bilang 100.000? Kenapa bilangnya 50.000? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kata Rasul Petrus begitu, lihat tuh. Kamu ya Pak Ananias ya, bukan bohong sama saya, tapi kamu bohongnya sama Allah, sama Tuhan Yesus. Kalau menjualnya 100.000, harusnya bilangnya 100.000, jangan bilangnya 50.000. Kak Arnold, slide berikutnya, perhatikan baik-baik. Lalu dikatakan, dibaca tadi sama Kak Laura, saat itu juga Pak Ananias rebah, putus nyawanya, mati. Jadi Pak Ananiasnya karena bohong, dan Tuhan Yesus tahu Ananiasnya bohong lewat Rasul Petrus. Saat itu juga adik-adik yang terkasih bisa lihat gambarnya, langsung putus nyawanya, langsung Pak Ananiasnya mati. Jadi adikku bisa lihat yang rebah di tanah itu, itulah Pak Ananias yang bohong, dan Petrus tahu kalau Ananias bohong. Slide berikutnya kakak. Iya, ya karena udah mati, ya udah. Petrus bilang, bawa kubur. Itu Pak Ananias sudah menerima hukumannya karena dia berbohong kepada Allah, bukan kepada kita, tapi kepada Allah. Iya, Kevin yang ganteng, Koko Kevin, bolehkah Kak Lia minta tolong Kevin membaca? Halo, Kevin, hai. Kevin, boleh dijawab Kak Lianya? Boleh dibaca Kisah Rasul 5 ayat yang ke-7? Sepertinya Kevinnya, iya. Ada papanya atau mamanya yang bisa bantuin? Kevin bisa? Ya ada mama. Boleh dibaca sayang? Kisah Rasul 5 ayat yang ke-7. Ya. Boleh dibaca Kisah Rasul 5 ayat yang ke-7. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-7. Nih, kira-kira ya sayang silakan nanti tolong baca ayat yang ke-8 ya dari Kisah Rasul. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Terima kasih Koko Kevin. Ya, Kisah Rasul 5 ayat ke-7 katanya kira-kira 3 jam kemudian masuklah Ibu Safira, istri Ananias. Ayat yang ke-8 yang di rumah kita sama-sama dengar Daniel baca ya. Silakan Daniel ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 sini. Yang baca Daniel ya, yang baca dari gereja ya, adik-adikku yang di rumah yang baca dari gereja di sini ada temannya Daniel. Ayat 8 lihat cocok enggak ya sama yang dibaca. Ini ayat 8 cari. Tulisan angka 8 yang kecil. Ada enggak? Di sini angka 8. Ya. Oh ya udah mulai situ. Ya udah, coba ntar kalau dia baca cocokin sesuai enggak? Mana? Kok enggak ini? Kok enggak bunyi? Emang. Ya udah baca supaya Ebin ngerti. Iya, terima kasih Daniel. Iya. Adikku yang di rumah tadi temennya yang ada di gereja Daniel baca ayat ke-8. Ayat yang ke-8. Nah, nanti kita tunggu sebentar Kak Arnold mengganti slide-nya ya. Ini kalau mak ngomong gini kedengaran. Koko Kevin di rumah bacanya dia dengar. Kira 3 jam kemudian masuklah Ibu Safira. Ibu Safira itu istrinya Pak Ananias. Lalu dibaca sama temennya Daniel katanya begini. Ini Petrus yang ada janggutnya yang tadi kita lihat. Petrusnya nanya begini. Pada ayat yang ke-8 yang dibaca temennya Daniel tadi. Kata Petrus kepada Ibu Safira. Dengan harga sekiankah
tanah ini kamu jual? Ibu Safiranya bilang iya. Tadi Kak Lia ngambil contohnya, ya. Tadi mereka jual mangga, tapi ternyata mereka jual tanah. Kakak ganti ya. Jadi Petrus kira-kira 3 jam itu Ibu Safira, istrinya Pak Ananias, datang ketemu Petrus. Shalom Rasul, shalom, kata Rasul Petrus begitu. Ya, terus Ibu Safiranya bilang gini, Rasul Petrus, kurang centil ngomongnya. Rasul Petrus, kami baru menjual tanah. Ini penjualannya. Rasul Petrus bilang gini, segitu kalian menjualnya? Dengan harga sebegitukah kalian menjualnya? Dengan harga 50.000 kah kalian menjual tanah itu? Betul Rasul Petrus, betul sekali. Kami menjualnya dengan harga 50.000. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau Kak Lia ulang, tadi penjualannya ada berapa? 100.000. Tetapi kembali lagi Ibu Safira sama seperti Pak Ananias berbohong. Lalu Rasul Petrusnya juga marah. Kali ini minta tolong Kak Nova yang baca. Kak Nova bisa minta tolong Kak Nova dari Kisah Rasul 5 ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang ke-9, silakan. Sepuluh? Iya, terima kasih Kak Nova, cukup sampai di situ. Iya, adik-adikku yang terkasih perhatikan baik-baik. Karena Ibu Safira juga berbohong dan kebohongan itu diketahui oleh Rasul Petrus. Saat itu juga perhatikan gambarnya. Rasul Petrus marah itu lihat gambarnya adikku yang terkasih di rumah dan di gereja. Yang ada jenggotnya Rasul Petrus. Langsung marah. Kalian bersepakat mendustai Roh Kudus, kata Rasul Petrus begitu. Kalian sepakat bohong. Pak Ananias dengan Ibu Safira sama-sama berbohong. Tadi kita tahu bahwa Pak Ananias begitu diketahui, begitu ketahuan berbohong, apa yang terjadi pada Pak Ananias? Adikku yang terkasih, langsung saat itu putus nyawanya, rebah, disuruh Rasul Petrus makamkan. Kita lihat yang terjadi pada Ibu Safira, istrinya Pak Ananias. Ketika Rasul Petrus marah, lihat baik-baik adikku yang terkasih. Saat itu juga yang terjadi pada Pak Ananias, terjadi juga pada Ibu Safira. Slide berikutnya Kak Arnold. Iya, sama. Tadi kita juga melihat gambar ini. Ini adalah gambar kuburan, gambar pemakaman. Nah, gambar ini terjadi karena apa? Karena Ibu Safira, karena Pak Ananias diketahui oleh Rasul Petrus, mereka berdua sama-sama berbohong. Nah, adik-adikku yang terkasih, kenapa tadi Kak Lia mengambil judul kalau bohong sama jujur, berantem yang menang mana? Tadi Daniel mengatakan yang menang yang jujur, Grace mengatakan yang menang yang jujur, Kevin mengatakan yang menang yang jujur. Puji Tuhan, benarlah itu adikku yang terkasih, yang menang yang jujur. Lihat, Ibu Safira, Pak Ananias, dua-duanya berbohong dan dua-duanya saat itu dihukum Tuhan, langsung mereka meninggal. Jadi adik-adikku yang terkasih, ada satu pesan di slide terakhirnya. Yang di rumah dan di gereja boleh sama-sama kita baca. Slide terakhir Kak Arnold, ada satu pesan. Iya, yang terakhir. Iya. Boleh sama-sama kita baca? Ini pesan terakhir. Matius 5 ayat 37. 3, 2, 1, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jahat. Jadi adikku yang terkasih, Kevin, Kenneth, Grace, tadi ada Yemima, Joshua, Daniel, Elizabeth, adik kita yang paling kecil. Katanya begini. Kamu ya, jangan alasannya sakit perut. Jangan bilang pusing. Kalau nggak mau sekolah, kalau nanti sekolah, kalau nggak mau ngerjain PR deh, jangan bilang aduh mah pusing mah kalau nggak pusing. Kalau memang males nggak mau ngerjain PR bilang aja mah males. Nah, pasti nanti mau tanya. Bisa dapat, bisa pergi. Kalau nggak mau ngerjain PR jangan bilang adikku yang di rumah juga begitu. Jangan membuat Tuhan Yesus. Mati 5 ayat 37. Firman Tuhan katakan berasal dari setan, berasal dari iblis. Ya, sekarang Kak Lia tanya, semua mau jujur? Semua mau jujur? Kevin, Kenneth mau jujur nggak? Mau, amin, puji Tuhan. Iya, demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Pesannya adalah jadilah anak-anak yang selalu jujur, tidak boleh bohong. Karena kalau nanti kita bohong, pasti dapat hukuman. Bohong sama mama papa juga dihukum. Apalagi bohongnya sama Tuhan. Iya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, adikku yang terkasih, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ikutin Kak Lianya berdoa ya, adikku yang terkasih ya. Yang di rumah, di gereja, kita berdoa dulu. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Sama-sama ikutin berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sore ini. Tolonglah kami agar menjadi anak-anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Terkasih yang ada di rumah, ini ada barcode-nya, nanti bilang mama papanya, mah ada persembahan, nah nanti bisa dibayarnya lewat ini. Nah, gereja boleh langsung dikumpulkan, kita nyanyi satu lagu yang tadi aja, bohong-bohong aja Kak. Nah, biar adik-adiknya nggak ada yang bohong nih. Jadi biar semuanya pada jujur, langsung aja Kak refnya Kak. Bohong. Ya sambil tepuk tangan sampai bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, haleluya. Jadi anak-anak Tuhan gak boleh bohong ya, adik-adik terkasih ya. Iya, pengumuman adikku yang terkasih buat minggu depan. Jadi buat adikku yang di rumah, yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah sekolah minggu, sampaikan sama mama papa ibadah kita sama pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Jadi kalau adikku yang di rumah tidak bisa bergabung di gereja, sama seperti hari ini kita masih tetap beribadah pukul 4 sore. Adik-adikku yang di gereja, nah sama ya sayangnya. Iya,
buat Kevin Kenneth. Salam sayang buat mama papa yang ada di rumah, kalau ada Popo sama Popo juga. Siapa? Oh iya, lupa nih Kak ya. Ayat hafalan yang minggu lalu dari Lukas 18 ayat 16. Adakah yang bisa? 18 16a, ayo. Lukas, adakah ini? Yang ganteng-ganteng Kevin Kenneth bisa nggak ayat hafalan dari Lukas 18 ayat 16a? Nggak boleh baca. Lukas 18 ayat 16a. Yang di rumah dulu ditanya. Setelah itu baru nanti yang di gereja. Hai, adakah yang tahu? Wah, ternyata los yang di rumah, yang di gereja. 3, 2, 1. Wah, ini ternyata yang bisa Kak Laura. Kita minta tolong Kak Laura, balik Kak Laura di sini biar dilihat sama adiknya. Iya. Adikku yang terkasih yang ada di rumah, Kak Laura akan menyampaikan ayat hafalan kita dari Lukas 18 ayat 16a. Silakan Kakak. Tetapi Yesus 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih ya Kakak ya. Terima kasih Kak Laura. Katakan biar anak-anak yang punya kerajaan Allah. Iya. Buat minggu depan Kevin, Kenneth, Grace, ini tadi udah tidak ada ternyata ya. Buat ayat hafalan kita dari Yesaya, mana tadi bukunya Kak Lia ya? Sebentar ya adikku yang terkasih ya. Tadi Kak Lia udah nulis ayat hafalannya. Sebentar ya. Kak Lia buka dulu. Dari Yesaya 5 ayat 20. Joshua, Daniel, Kevin, Kenneth, dan Grace. Sesuai dengan tema kita hari ini, bohong versus jujur, Kak Lia kasih ayat hafalan yang mudah sekali. Yesaya 5 ayat 20. Kak Lia ulang ya, ayat hafalannya dari Yesaya 5 ayat 20a. Ya. 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 Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Dan kebaikan itu jahat. Tuhan Yesus, firman Tuhan. Ya Bapak, setelah adik-adik sekolah ibu ini, adik-adik sekolah ibu yang kata jujur dalam segala apapun. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Tuhan mengatakan jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Tuhan Yesus hamba lepaskan berkat buat Kevin Kenneth yang mengikuti ibadah dari rumah. Grace juga, Joshua, Daniel, Elizabeth menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu berdoa dan selalu membaca firman Tuhan, menjadi anak-anak yang menghormati mama papa mereka. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati pendidikan adik kami ini, sehingga pendidikan mereka tetap berjalan dengan baik walaupun sampai saat ini adik-adik kami masih belajar di rumah. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa buat bangsa yang kami kasih, Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami ada di Indonesia. Sekalipun saat ini COVID-19 masih melanda, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong Indonesia lepas dari COVID ini. Tuhan memberkati Bapak Jokowi Presiden kami, Bapak Maruf Amin Wakil Presiden kami. Tuhan juga yang memberkati gereja kami, GBI High Compact. Kami berdoa Tuhan Yesus, semakin banyak adik-adik yang akan datang bersama-sama dengan kami sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami pulang ke kami masing-masing, Tuhan yang akan memberkati kami. Adik-adikku yang terkasih, kita terima berkat dari Kak Leo ya. Ya, kita terima berkat dari Kak Leo. Yo adik, pulang terima berkat dari Tuhan. Pulanglah terimalah berkat, kasih, sukacita, kesehatan, kepandaian, kepintaran, masa depan yang indah. Tuhan akan berikan dalam kehidupan adik dan keluarga besar. Tuhan selalu menyertai adik-adik sampai sudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Yang Zoom boleh live ya. Bye-bye.